Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan diri, nama saya Ridho Fauzi dengan NPM 211506101. Di sini saya akan memandu presentasi kali ini yang akan membahas urgensi dan ketahanan nasional bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif yang kuat. Tentunya pada presentasi kali ini saya juga tidak sendirian. Di sini saya ditemani dengan Ahmad Reza Rafiganta, kemudian Anissa Zafira, Rahma Wahyu, dan Nur Afifah Rini Adilah. Selanjutnya, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh Ahmad Reza Rafiganta. Bersilakan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pertama, yaitu konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Pertama, kita akan membahas pengertian secara etimologi, yaitu ketahanan nasional. Ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah dan kuat. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada, guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Sehingga ketahanan nasional secara etimologi dapat diartikan sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian ketahanan nasional secara terminologi. Yang pertama, menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, GPH S. Suryo Mataraman, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Himpunan Lemhanas 1980. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama, perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam ancaman yang ada. Konsepsi ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi, yaitu pengertian kedua. Kondisi Indonesia diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia, yakni ajaran Astagatra. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam artian dapat meningkat atau menurun. Ketahanan nasional sebagai strategi, yaitu pengertian ketiga, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial, guna memperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang tiga wajah ketahanan nasional ini selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen negara, misalnya pada Naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN pada tahun 1998. Selanjutnya itu adalah dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan sosial Astagatra mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi atau aspek dari ketahanan Indonesia juga berkembang. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi kenegaraan, ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Dari situ, kita bisa mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan, seperti yang tergambar dalam diagram berikut. Selanjutnya itu adalah konsep ketahanan berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Seperti yang tergambar pada gambar berikut. Selanjutnya itu adalah bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional.
Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 UUD NRI 1945. Pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam buku Pemasyarakatan UUD NRI 1945 oleh MPR tahun 2012, dijelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, tetapi juga merupakan hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara. Bela negara perlu kita pahami dalam arti luas, yaitu secara fisik dan maupun non-fisik, atau militer maupun non-militer. Pemahaman demikian diperlukan oleh karena dimensi ancaman terhadap bangsa dan negara dewasa ini tidak hanya ancaman yang bersifat militer, tetapi juga ancaman yang sifatnya non-militer atau nil-militer. Baik, submateri selanjutnya ialah alasan pentingnya ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh Anissa Zafira. Silakan. Baik, terima kasih kepada Rido. Izin melanjutkan untuk subbab yang kedua, yaitu mengenai alasan pentingnya ketahanan nasional dan bela negara. Next. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketahanan nasional adalah kondisi ideal suatu negara memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan bagi kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Bentuk ancaman tersebut bisa bersifat langsung ataupun tidak dan sangat membahayakan bagi integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup berbangsa serta bernegara. Ketahanan nasional dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut, yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ini merupakan contoh ketahanan nasional, di antaranya adanya keamanan lingkungan yang digerakkan secara swadaya, kemudian upaya melestarikan budaya lewat pawai baju daerah, kemudian menyumbang dan patungan untuk kegiatan sosial atau bagi orang yang kesusahan, dan juga tetap melaksanakan tradisi agar tidak ditelan zaman dalam konteks tetap mempertahankan persatuan dan keutuhan. Next. Kemudian di sini adanya kaitan antara ketahanan nasional dan bela negara, di mana bela negara dan ketahanan nasional itu mempunyai hubungan yang sangat erat dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, di mana bela negara sebagai upaya pembelaan negara melalui tekad, sikap, dan semangat serta tindakan seluruh warga negara secara teratur dan terpadu yang dijiwai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NKRI 1945. Begitu pula dengan ketahanan nasional yang mana merupakan kondisi dinamis bangsa berdasarkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas dalam mewujudkan tujuan negara. Oleh karena itu, ketahanan nasional adalah strategi dalam mempertahankan dan membela negara. Next. Jadi ketahanan nasional ini dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan tugas pokok pemerintahan, semacam tegaknya hukum serta kedisiplinan terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran terselenggaranya pertahanan serta dengan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, dan juga adanya peluang rakyat untuk mengaktualisasi diri serta kelangsungan hidup bangsa dan negeri, serta perjuangan untuk menanggapi tujuan nasional secara langsung. Ada 8 unsur kehidupan dalam ketahanan nasional yang dikenal dengan astragatra, yaitu posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, mencakup SDM, kemudian kondisi pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila, kondisi sistem politik, kondisi sistem ekonomi, kondisi sistem sosial budaya, dan kondisi sistem pertahanan dan keamanan.
Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa pentingnya ketahanan nasional itu adalah pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Masih ingatkah pada tahun 1997 sampai dengan 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Hal inilah menunjukkan bahwa ketahanan nasional diperlukan dalam mempertahankan keutuhan dan kelangsungan hidup suatu negara. Adapun fungsi dari ketahanan nasional itu meliputi sebagai daya tangkal yaitu sebagai konsepsi penangkalan. Artinya ketahanan nasional berfungsi sebagai penangkal dari segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan terhadap integritas, identitas serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian ketahanan nasional sebagai pengarah, yaitu artinya ketahanan nasional ini berfungsi untuk mengarahkan potensi kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan, serta keamanan. Yang dimana untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pengarah dalam penyatuan pola pikir, di mana pola tindak serta cara kerja yang sektor serta multidisipliner. Hal ini bisa dicapai bangsa Indonesia lewat kebijakan yang dibuat pemerintah dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar masyarakat dapat hidup adil dan makmur. Untuk materi selanjutnya ialah membahas tentang sumber historis sosiologis, politik, ketahanan nasional, dan bela negara yang akan disampaikan oleh Rama Wahyu Aji Pratama. Silakan. Baik, terima kasih Rido. Yang pertama adalah sumber historis. Ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an. Di masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berlandaskan ideologi. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi ancaman. Kemudian selanjutnya sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Intinya, ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri dalam menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, sumber politik. Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia. Sudah membuat Baik, karena ada kendala chatnya, saya baca ulang. Sumber politik.
Ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh atau musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional, tetapi sebagai konsep yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas Republik Indonesia. Next. Materi selanjutnya membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara yang akan dibacakan saya sendiri. Next. Pengalaman sejarah bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa konsep ketahanan nasional terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman, sehingga tidak berujung pada runtuhnya bangsa atau berakhirnya NKRI. Hal tersebut terlihat pada bangsa Indonesia yang menghadapi ancaman komunisme tahun 1965 dan juga yang lebih aktual menghadapi krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Akan tetapi Indonesia mampu bangkit dan memperbaiki kawal dan tetap utuh sampai sekarang. Next. Namun demikian, kehidupan berbangsa terus mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus, di mana ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi akan selalu menunjukkan dinamika yang sejalan dengan keadaan atau objektif yang terjadi pada warga negara. Materi selanjutnya membahas tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh Nur Afifah. Silakan, Nur Afifah. Esensi dan urgensi ketahanan nasional. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang dewasa ini spektrumnya semakin luas dan kompleks. Esensi dan urgensi bela negara yang pertama yaitu bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bela negara secara fisik dilakukan dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang kedua yaitu bela negara secara non-fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Salah satunya diwujudkan dengan sadar dan taat membayar pajak, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman dan lain sebagainya. Ya, ini adalah referensi yang kami gunakan, yaitu buku dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti, kemudian juga dari artikel Dwi Warno tahun 2006 dan juga dari website kompasiana.co. Baik, mungkin itu saja yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.